Pemirsa, Satgas Pangan Polri memastikan terus mendorong pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan produsen beras premium dan medium usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 99 triliun rupiah per tahunnya. Sementara sebelumnya Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri turun tangan menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Kemendagri yang digelar secara daring, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyatakan pihaknya menerima laporan resmi dari Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2025 lalu dan langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan langsung terhadap para pelaku usaha baik di pasar tradisional maupun retail modern. Kemudian kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Tentunya pada saat kami melakukan pemeriksaan ini kami mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sementara itu sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Amran pun meminta aparat penegak hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Karena tidak hanya mengoplos, produsen nakal juga terbukti mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Selain itu, untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tidak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan sejumlah perusahaan produsen beras usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 100 triliun rupiah per tahun. Selain itu, Ketua DPR RI juga ini meminta kasus harus diselidiki dengan tuntas dan diproses secara hukum. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Hingga Senin kemarin, sebanyak 7 perusahaan besar telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas head, serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Kupas dan selidiki
dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mendepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titi meminta perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak. Prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kita semua nih lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya. Sinto siang, pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di tanah air hanya mendapatkan sedikit siswa. Seperti yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekolah hanya memiliki 2 siswa baru. Memasuki tahun ajaran baru, Sekolah Dasar Negeri 10 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah hanya memiliki 2 siswa baru. Jumlah ini turun drastis dibandingkan tahun lalu, di mana sekolah masih mendapatkan 7 siswa. Saat ini sekolah hanya memiliki 43 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Hal ini terjadi karena sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah unggulan dan swasta. Pihak sekolah menyebut sudah melakukan berbagai upaya agar banyak anak yang bersekolah di SDN Negeri 10 Krandegan, termasuk berkoordinasi dengan komite hingga kunjungan ke rumah warga sekitar. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu biasanya hari-hari di awal-awal pembelajaran 1 minggu itu biasanya masih ada tambahan. Kami masih menunggu dari pihak masyarakat mungkin yang kebetulan anak-anaknya belum mendapatkan sekolahan. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Sekolah Dasar Negeri 27 Kauman tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS meski hanya memiliki 1 siswa baru. Di ruang kelas, siswa kelas 1 bernama Abrizam Wahyu Irzata tetap mendapatkan pengarahan dari wali kelasnya meski hanya seorang diri. Pihak sekolah tetap memastikan tak ada yang berbeda dalam kegiatan MPLS ini. Lokasi sekolah yang berada di dekat perkantoran dan pasar menjadi faktor murid SD semakin sedikit. Hal ini juga ditambah dampak dari sistem zonasi. Dari Banjarnegara dan Solo, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri pembukaan pendidikan tahun ajaran